Kita ke informasi yang pertama, Saudara. Status tersangka Ketua Sinode Gereja Masehi Injili di Minahasa atau GEMIM kini beredar luas di masyarakat. Surat status tersangka Ketua Sinode GEMIM ini ditandatangani di Treskrim Suspolda Sulawesi Utara, diterbitkan tanggal 30 April 2025. Dalam isi surat yang beredar tersebut, Ketua Sinode GEMIM Hein Arina dipanggil untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka pada 14 April 2025 mendatang. Namun hingga berita ini diturunkan, pihak Polda Sulut belum mau memberikan keterangan resmi soal beredarnya surat panggilan dengan status tersangka atas nama Ketua Sinode GEMIM Hein Arina. Sebelumnya, Hein Arina sudah beberapa kali dipanggil sebagai saksi oleh penyidik di Reskrimsus Polda Sulut. Kapolda Sulawesi Utara Roy Kelangi pun ketika pertama kali kasus ini bergulir pernah mengatakan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi dana hibah GEMIM senilai 21, miliar ini adalah murni menindaklanjuti laporan masyarakat. Dan saya ingin menjaga GEMIM, saya ingin akan membersihkan dari oknum-oknum yang sekarang ini ada laporan ya terkait dengan penanganan ada ya penyalahgunaan ya, keuangan. Ini kan diduga karena ada yang melapor. Iya. Itu. Sehingga saya sampaikan sama seluruh masyarakat, mari kita bersihkan dari oknum-oknum itu supaya marwah GEMIM ini menjadi lebih baik dan terjaga. Sementara itu, Gubernur Sulawesi Utara, Julius Silvanus Komaling, ketika ditanya tanggapannya soal kasus dugaan korupsi dana hibah GEMIM ini, meminta masyarakat untuk tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Kita ini provinsi, ya. Saya gubernur, tentunya apa yang terjadi di masyarakat Sulawesi Utara kami tetap peduli, ya. Kami tetap peduli. Kemudian yang kedua, apakah surat itu yang Bapak maksud tadi itu benar atau tidak, ya. Jadi perlu dikonfirmasi lah ke pihak-pihak terkait tentunya, ya. Itu bukan bidang kami, ya, tetapi silakan tanyakan kepada Polda mungkin, ya, atau mana instansi yang berwenang menjawab itu. Dan tentunya saya mengingatkan kepada kita masyarakat Sulawesi Utara, ya, menggunakan berprinsip pada asas, ya, asas praduga tak bersalah. Jadi tentunya jangan langsung kemudian didaulat atau terkesan kita seolah-olah membuat negatif seseorang atau jabatan seseorang, ya, itu tidak bagus. Percayakan kepada pihak terkait yang membidangi hal tersebut. Kasus dugaan korupsi dana hibah GEMIM mulai mencuat ketika polisi menemukan adanya dugaan markup dalam penggunaan dana hibah, tidak sesuai peruntukan dan tidak dapat bertanggungjawabkan. Dana hibah sebesar 21,5 miliar rupiah ini diberikan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kepada Sinode GEMIM dalam kurun waktu tahun anggaran 2020 hingga 2023. Tim Liputan Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.